Assalamualaikum, welcome to my channel. Nah, sesuai janji kemarin di video sebelumnya, aku bakal bahas exercise 1 dari TOEFL Structure buku Longman warna hijau, yaitu tentang subject and verb. Instruksi dari latihan kali ini adalah underline the subject once and the verbs twice in each of the following sentences. Then indicate if the sentences are correct or incorrect. Jadi tugas kita adalah mencari tahu apakah kalimat-kalimat yang ada ini correct, benar, atau incorrect, salah. Nah, untuk mengetahui correct atau incorrectnya suatu kalimat adalah kalian harus tahu dulu apakah kalimat tersebut sudah memiliki subjek dan verb atau enggak. Jika dia nggak ada subjek atau nggak ada verb, otomatis kalimat itu salah. Tapi kalau ada berarti ya kalimat tersebut benar. Nah, sekarang kita lihat dulu ada dua contoh, number 1 and also number 2. Nomor 1, kalimatnya adalah my best friend always helpful with problems. Dia bilang kalimatnya incorrect dengan tanda i. Nah, kita cari dulu deh apakah kalimat ini sudah ada subjek dan predikatnya atau enggak. Pertama, subjek itu umumnya selalu berada di depan. My best friend. Nah, ini my best friend ini fungsinya adalah sebagai subjek. Lalu diikuti dengan always. Always ini adalah bisa dibilang apa ya? Adverb of frequency atau keterangan berapa kali suatu hal atau kejadian itu muncul. Helpful. Nah, yang pakai full seperti ini umumnya adalah adjective. Dari kalimat yang nomor 1 ini bisa kita lihat bahwa setelah subjek langsung diikuti dengan adjective. Nah, itu kan syaratnya adalah kalau ada adjective harus ada to be. Jadi kalimat nomor 1 ini salah karena tidak ada predicate. Dan yang tepat seharusnya di situ ada to be. Contohnya adalah is. Seharusnya di sini ada my best friend is always helpful. Makanya kalimat nomor 1 salah. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 2. The bus schedule has changed since last week. Subjeknya sudah ada, the bus schedule has changed. Ini berfungsi sebagai predicate. Nah, ini kita anggap aja komplement atau pelengkapnya aja. Karena sudah ada subjek, dan juga predicate, maka kalimat ini dianggap betul atau correct. Oke, nah kita lihat nih nomor 3. Accidentally drop the glass on the floor. Perlu diingat ya, apa-apa saja yang bisa berperan sebagai subjek dan apa aja yang bisa berperan sebagai predicate. Seperti video sebelumnya sudah saya katakan bahwa yang bisa berperan sebagai subjek adalah noun, pronoun, dan juga noun phrase. Ingat ya, kalau noun kayak nama-nama benda biasa atau nama-nama buah terserah. Kemudian pronoun itu kata ganti orang, you, we, they. Kalau noun phrase itu contohnya her beautiful girl or a big book dan contoh-contoh lainnya. Lalu yang bisa di verb atau predicate itu adalah verb itu sendiri, verb bentuk pertama, kedua, yang pakai s atau is, kemudian ada juga nanti kata kerja bentuk past participle yaitu has or have plus kata kerja bentuk ketiga, dan bisa juga to be. Model juga bisa sebagai predicate. Boleh dicek lagi di video sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih di kalimat ini udah ada subjek sama predicate-nya enggak? Pertama, accidentally. Accidentally ini sama kayak kata keterangan, bagaimana suatu hal itu bisa terjadi. Nah, accidentally kita sebut aja sebagai adverb. Terus drop plus ed, ini bentuk kata kerja kedua. Nah, dari sini kita udah bisa tahu nih kalau ini adalah sebagai predicate-nya. Kemudian di sini ada the glass on the floor. Nah, ada predicate, tapi sayangnya di sini tidak ada subject. Maka kalimat nomor 3 adalah incorrect. Next, number 4. The customer paying the clerk for the clothes. Kita cari dulu subjek sama predicate-nya. Oke, pertama subjek. Subjeknya adalah the customer.
Terus dia ada verb plus ing. Nih. Verb ing itu fungsinya ada dua ya. Di materi selanjutnya tuh ada yang namanya present participle. Jadi bisa berperan sebagai adjective, juga bisa berperan sebagai verb. Nah, di nomor 4 ini yang kita butuhkan adalah predicate. Berarti ing di sini atau verb ing di sini harus berperan sebagai predicate, maka seharusnya di sini ada to be. Nah, karena di sini nggak ada to be, otomatis kalimat ini adalah salah atau incorrect. Jadi seharusnya sini ada to be, misalnya is. The customer is paying the clerk for the clothes. Kalimatnya incorrect. Harusnya ada predicate ya. Oke, next kita lanjut ke nomor selanjutnya. Number 5. The professor handed the syllabus to the students. The professor berperan sebagai subjek, noun ya. Kemudian handed. Handed di sini artinya adalah menyerahkan. Sudah ada verb plus id kata kerja bentuk kedua. Berarti sudah ada predikat di sini. Nah, karena sudah lengkap dia ada subjek dan predikat, otomatis kalimat ini ialah correct atau benar. Oke. Lanjut ke nomor 6. Each day, practice the piano for hours. Each day, keterangan waktu. Lalu diikutin dengan predicate atau kata kerja bentuk kedua, dan di sini ada noun. Nah, di sini udah ada predicate ya. But unfortunately, di sini kita nggak ketemu subjeknya. Karena nggak ada subjek, maka kalimat di sini ialah incorrect. Perlu diingat ya, yang bisa berperan sebagai subjek dengan predicate itu apa-apa aja. Oke, number 7. The basketball player tossed the ball into the hoop. The basketball player ini berperan sebagai subjek. Terus toss berperan sebagai predicate. Nah, ini adalah kata kerja bentuk kedua dari toss. Terus the ball into the hoop, ini objek atau komplimennya. Oke, karena sudah ada subjek dan predicate, maka kalimat ini correct. Next, number 8. The new student in the class very talkative and friendly. Subjek sudah ada, ini subjeknya the new student. Nah, ini subjek in the class. In the class ini bisa kita bilang adverb of time, atau nanti di materi skill kedua kalau nggak salah itu namanya object of prepositions. Very talkative. Talkative means cerewet. Otomatis ini adalah adjective atau kata sifat. Karena adjective itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa to be, maka nomor 8 kalimatnya adalah incorrect. Perlu diingat ya, setiap ada kalimat yang ada kata sifatnya, kata sifat itu selalu diawali dengan to be. Di sini anggap aja to be-nya adalah is. Oke. Karena dia nggak ada predicate, maka kalimat di sini incorrect. Number 9, walking with the children to school. Nah, di sini cuma ada verb plus ing. Dia nggak ada subjeknya ataupun nggak ada to be. Jadi dia missing subject dan juga missing predicate to be. Maka jelas kalimat nomor 9 itu incorrect. Okay, the last. The whales headed south for the winter. The whales ini berperan sebagai subjek. Headed berperan sebagai predicate. Nah, karena sudah ada subjek dan predikat, maka kalimat di bawah ini correct. Oke. Teman-teman, yang perlu diingat adalah struktur dari satu kalimat untuk mengatakan atau mengkategorikan kalimat itu benar atau salah, dia harus ada subjek, predikat, objek, atau komplement. Jadi selalu kayak gini nih, pokoknya satu kalimat ya, satu kalimat sebelum titik itu subjek plus predicate, plus objek or complement, lengkap. Sorry ya tulisannya jelek.
Jadi kita harus tahu yang bisa berperan sebagai subjek apa, yang bisa berperan sebagai predikat juga apa. Nah, beda lagi nanti kalau misalnya dia sudah frase atau ada dua subjek, dua predikat dalam satu kalimat, nah itu harus ada yang namanya konektor. Tapi khusus untuk skill number one ini, cukup dalam satu kalimat itu ada satu subjek dan satu predikat. Oke, I think that's all. Semoga video ini bisa membantu teman-teman belajar tentang TOEFL, khususnya skill number one, subject and verb. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, boleh ditulis di komen atau boleh kontak langsung ke saya. Nanti akan saya buat di mana kalian bisa bertanya langsung ke saya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.